Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pengajian Al-Hikam hikmah ke 38 dan 39 insya Allah. Baru beberapa hari yang lalu kita ngaji hikmah ke 36 dan 37. Ini kita lanjutkan ke 38, 39. Sekalipun letnya baru berapa hari, semua itu dalam rangka kita ingin istiqomah, jejeg, ajeg, tidak putus-putus. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang istiqomah. Setiap hari kita juga berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang istiqomah. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, kita akan baca hikmah ke 38 dan nanti kita lanjutkan ke hikmah 39 dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Fal karimu la tatakhotohul amalu. Terjemahnya, la tata'adda niyatu himmatika. Jangan engkau lewatkan sengaja ingin kuatmu ila ghairihi pada selainnya Allah. Karena fal karimu, zat yang maha pemurah, la tatakhotohul amalu, tidak akan terlampaui oleh angan-angan ataupun keinginan-keinginan. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhotohul amalu. Jangan engkau lewatkan kesengajaan akan keinginan kuatmu pada selain Allah, karena zat yang maha pemurah tidak akan terlampaui oleh keinginan-keinginan apapun jua. Hikmah ke-38. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, hikmah ke-38 ini hendaknya kita fahami sebagai bagian daripada keinginan kita untuk senantiasa memahami setiap ismun min asma'ihil husna. Sekalipun hal itu teramat sangat sulit, akan tetapi satu di antara ismun min asma'ihi adalah Al-Karim, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-38 adalah nama mulia Allah Al-Karim. Bagaimana kita memaknai dan memahaminya, bagaimana itu bisa memberikan kita dampak terhadap kehidupan kita, dan kita mengerti akan kemuliaan dan hakikat dari Al-Karim. Oleh karenanya, kita akan fokus kepada apa itu ismun min asma'ihil husna Al-Karim. Sekalipun harus kita mengerti dan kita sadari bersama, satu nama dari nama-nama mulia Allah
tidak mungkin kita pahami secara utuh. Satu nama, satu ismun min asma'ihil husna, ini bagaikan lautan tak bertepi. Tak mungkin kita mampu untuk secara menyeluruh memahaminya, mustahil. Dan kita hanya sekedar menyelami sedikit makna daripada Al-Karim ini. Semampu kita, sebisa kita. Rekan-rekan yang saya muliakan, setidaknya 27 kali Al-Karim dan Karim tanpa Al muncul dalam kitab suci Al-Quran. Apa makna daripada Karim? Apa arti daripada ismun min asma'ihil husna Al-Karim ini? Banyak yang memberikan arti bermacam-macam. Kita contohkan seperti halnya Imam Al-Junaid. Beliau mengatakan Al-Karim alladzi la yahujuka ila mas'alatihi. Al-Karim artinya adalah dia yang memenuhi kebutuhanmu tanpa meminta. Berapa menit kita duduk di sini? Pernah kita minta agar bernafas? Tidak ada kita minta. Pernah kita minta dalam beberapa menit terakhir ini agar jantung kita berdetak, agar tetap kita hidup? Tidak pernah kita minta. Yang memberikan itu adalah Allah. Yang membuat detak jantung tetap berjalan Allah. Nafas kita menghela dan menghembus Allah. Tanpa kita minta, kebutuhan itu diberikan oleh Allah. Itu namanya Al-Karim. Asy-Syaikh Al-Haris Al-Muhasibi, beliau mengatakan, Al-Karim alladzi la yubali man a'ta. Karim itu adalah dia yang memberikan kepada siapa saja dan tak peduli siapa yang dia kasih. Artinya tak peduli, tak memandang siapa yang dia kasih. Mau sholat subuh, tak sholat subuh. Mau mukmin sejati maupun ahli maksiat setiap saat. Siapa saja, dari mana saja, dia berikan kebutuhan-kebutuhannya. Itu Al-Karim. Dikatakan oleh siapa ini? Al-Haris Al-Muhasibi. Kalau antum semua mungkin kurang familiar dengan Al-Haris Al-Muhasibi, beliau ini adalah tokoh sufistik generasi pertama di sekitaran tahun abad 2 Hijriah. 300-an tahun sebelum Imam Al-Ghazali. Menurut tesisnya Asy-Syaikh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar yang terkenal itu, Asy-Syaikh Al-Haris Al-Muhasibi ini adalah inspirator utama dari Imam Al-Ghazali menulis Ihya gitu. Jadi jauh-jauh hari sebelum Imam Al-Ghazali muncul dengan Ihya Ulumuddin sebagai karya monumentalnya, Al-Haris Al-Muhasibi ini adalah seorang tokoh sufistik yang cukup produktif menulis, dan beliau salah satu inspirator daripada Imam Al-Ghazali. Siapa? Asy-Syaikh Al-Haris Al-Muhasibi. Rekan-rekan yang saya muliakan, dua definisi dari Al-Karim masing-masing dari Al-Junaid dan dari Al-Haris Al-Muhasibi ini kami ambilkan dari kitabnya Imam Al-Qushairi. Antum semuanya tentu sudah mendengar Imam Al-Qushairi itu punya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tetapi mungkin jarang yang tahu kalau Imam Al-Qushairi itu juga punya kitab tentang Asmaul Husna, Imam Al-Qushairi. Jadi dalam kitab Asmaul Husnanya Imam Al-Qushairi tadi disebutkan itu. Al-Karim maknanya adalah dia yang memberi tanpa diminta,
dan dia yang memberi tanpa melihat dan menilai siapa yang dia beri. Dan tahu siapa nama asli dari Imam Al-Qusyari? Nama asli dari Imam Al-Qusyari adalah Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyari. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Jangan pernah engkau terbersit dalam hatimu sengaja untuk melewatkan, sekedar melewatkan saja, atau sekedar kita memindahkan. Ada keinginan kuat dalam hati akan sesuatu atau apapun, kita berpindah dari Allah yang Maha Karim kepada yang lainnya. Jangan. Kita berpindah, kita meninggalkan, kita melewati keinginan itu, kita pindah dari Allah kepada yang lainnya. Itu namanya ta'addi niyati himmah. Dan itu kata Ibnu Athaillah, la, jangan. Kenapa rekan-rekan yang saya muliakan? Fal karim la tatakhattahul amalu. Dia yang Maha Karim tak mungkin, tak bisa dilewati oleh angan-anganmu, oleh semua inginmu, oleh semua hajat dan apa yang kau cita-citakan. Jadi, satu di antara bentuk implementasi daripada Al-Karim adalah la tatakhattahul amalu. Tidak akan terlewati oleh segala keinginan. Rekan-rekan yang saya muliakan, apa inginmu? Allah pasti memberi lebih. Apa yang engkau angan-angankan akan segala hal, Allah memberikan lebih dari angan-angan itu. Sesungguhnya akan nampak nyata betul itu kalau sudah di surga. Karena firman Allah dalam surat Qaf 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka berkeinginan dan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di surga itu. Waladaina mazid. Dan kami punya mazid yang lebih daripada yang mereka inginkan. Itu di surga. Itu di surga. Nah, dalam Al-Baqarah 105, wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah bisa saja memberikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi garis besarnya adalah wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai fadl yang azim, yang agung. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sisa-sisa itu fuduli. Tapi fadlnya Allah itu azim. Artinya apa? Allah itu memberikan apapun anugerah yang dia berikan sungguh tanpa kepentingan, tanpa juga Allah punya hajat, tanpa juga Allah punya keperluan dalam pemberian yang dia berikan. Kan beda sama kita. Kalau makhluk beda. Memberikan ataupun menyumbangkan ataupun membagikan selalu punya niat di balik rempeyeknya. Ada keinginan lain, ada keperluan, dan yang dia berikan itu pasti masih dia perlukan. Nah, karena Allah itu tak membutuhkan apapun selainnya, apalagi apa yang dia berikan kepada selain Allah, dia tak membutuhkan. Dalam An-Nisa 32 Allah berfirman, was'alullaha min fadlih. Was'alu, minta kepada Allah, min fadlihi, dari fadlnya Allah. Dan rekan-rekan yang saya muliakan,
Mari kita baca beberapa hadis tentang ini. Kalau dalam ayat yang barusan kami bacakan, was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. An-Nisa 32. Was'alullaha min fadlih. Kami akan bacakan hadis sahihul isnad yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, riwayat dari Abu Hurairah. Man la yas'alillaha yaghdab alaihi. Man la yas'alillaha, siapa tak minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan murka padanya. Dalam hadis lain, Ad-Daraqutni, man la yas'alillaha azza wa jalla yaghdab alaihi. Ada 3 redaksi hadis yang berbeda setidaknya. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah, man layatulloha, barang siapa tidak berdoa kepada Allah. Ada yang man layas alhu, barang siapa tidak minta kepada Allah. Ada hadis yang riwayatnya dhaif oleh Al-Albani. Matan hadisnya agak berbeda, tapi setidaknya maknanya mirip. Innallaha yaghdabu 'ala man layas aluhu. Sungguh Allah akan murka kepada siapa yang tidak minta kepadanya. Wala yaf'alu dzalika ahadun ghairuhu, dan tidak ada yang seperti itu selain Allah. Kalau Allah tidak kita minta, murka. Kalau kita diminta malah nggak suka. Karena kita tidak punya fadhol, kita butuh terus. Sedikit-sedikit ada proposal datang, sedikit-sedikit ada orang minta-minta datang. Murka kita, marah kita. Tapi Allah justru murka pada siapa saja yang tidak minta kepadanya. Kalau kajian pendekatan usul fikihnya jelas kalau menurut Haji Akbar. Orang was'alullaha, Allah itu perintah supaya kita minta kepadanya. Wad'uni, Allah itu perintah agar kita berdoa kepadanya. Itu kan perintah. Jadi kalau kajian usul fikihnya Haji Akbar, setiap perintah amar itu menunjukkan wajib, kan begitu. Ini udah jelas Allah perintahkan kita minta kepadanya. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Artinya kita berdoa, kita minta kepada Allah semata-mata menjalankan perintah Allah. Kalau kita tidak minta kepada Allah, kita tidak berdoa kepada Allah, sama halnya kita tidak menjalankan perintah Allah. Sesederhana itu sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita lalai dalam memahaminya. Rekan-rekan yang saya muliakan, fal karim la tata'at khattahul amalu. Dia yang pemurah itu tak mungkin akan terlewati, terlampaui oleh semua angan-angan, gak mungkin. Apapun angan-angan kita yang diberikan oleh Allah, lebih daripada itu. Bagaimanapun keinginan kita, yang dikasih Allah lebih daripada itu. Intinya, jangan pernah berharap kepada selain Allah. Kan sudah bertebaran di berbagai, entah itu apa namanya, meme, entah yang di media itu. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Yang tidak kecewa hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Namun rekan-rekan, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit berpikir lebih dalam. Kita itu kok aneh ya? Ini saya kutip dari salah satu guru saya yang sangat saya muliakan, tapi saya sengaja tidak sebutkan nama beliau.
Beliau itu membuat ilustrasi seperti ini. Manusia, hamba Allah kita semua itu kok aneh. Oleh Allah disuruh meminta kepadanya. Oleh Allah disuruh untuk berdoa kepadanya. Tapi kita itu kok pilih-pilih dalam meminta dan berdoa. Kalau sesuatu yang kita anggap pasti, kita juga nggak minta. Mau makan ini. Biasanya kalau habis makan itu pasti kenyang. Kita kok nggak pernah minta, ya Allah aku mau makan. Berilah agar aku kenyang ya Allah. Nggak pernah kayak gitu tuh. Atau sesuatu yang hampir kita yakini itu nggak akan terjadi, itu pun nggak kita minta. Kita ada bisnis, buka bengkel las. Nggak pernah kemudian kita minta, ya Allah aku buka bisnis bengkel las. Berilah aku keuntungan 5 triliun ya Allah. Loh, memangnya Allah nggak bisa ngasih 5 triliun? Memangnya Allah nggak bisa ketika kita makan kemudian kita nggak kenyang? Loh, kok begitu yakinnya kita dengan masa depan itu? Sampai-sampai kita nggak pernah melibatkan Allah. Nggak pernah kita minta sama Allah. Kita itu minta kepada Allah sesuatu yang remang-remang antara iya dan enggak. Antara terjadi dan nggak terjadi. Contohnya sakit, obatnya ini dari dokter. Ini sembuh apa enggak? Wih, kalau minta itu betul-betul. Tapi kalau cuma batuknya ringan minum obat, nggak pernah kita minta, ya Allah sembuhkanlah batukku. Rekan-rekan, ini bukan persoalan hasil itu kita dapatkan apa enggak. Karena soal hasil itu nggak penting bagi kita orang yang berdoa. Tetapi yang paling penting adalah proses bagaimana kita minta kepada Allah itu lebih penting. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita selalu mengadukan apapun kepada Allah, kita merintih dan mengibah kepada Allah. Itu lebih penting daripada hasil doa, hasil minta yang kita doa itu apakah betul-betul terjadi di dunia apa enggak, itu enggak penting. Jadi para ahli tasawuf dulu kalau minta kepada Allah, kemudian betul-betul doa dan permintaannya itu diwujudkan saat itu, dia mengatakan farohtu farhatan, saya senang, senangnya cuma satu. Kenapa? Karena Allah bermurah hati di dunia memberikan apa yang saya inginkan. Kalau minta kepada Allah nggak diberi di dunia sama Allah, minta sembuh tetap nggak sembuh, minta kaya tetap nggak kaya, minta apa yang dia inginkan ternyata nggak dikasihkan oleh Allah di dunia. Farohtu asyra farhat, aku suka dan gembira 10 kali lipat. Kenapa? Satu, Allah itu maha perkasa ya. Tidak bisa diintimidasi oleh kita yang lemah. Kan enak kita punya Tuhan dan Tuhan seperti itu. Kemudian kita itu masih bisa berdoa lagi ya. Kalau kita berdoa kan itu rizkinya makin banyak. Karena mulut yang senantiasa berdoa itu adalah anugerah dari Allah. Dan hati yang terus menerus mengibad dan meminta kepada Allah. Rizki apa yang lebih daripada itu? Bukankah berdoa dan meminta kepadanya adalah mukhul ibadah? Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita belajar kepada Nabi Musa, Nabi yang paling perkasa dan kita sepakati dari 3 agama samawi sebagai Nabi yang utama. Oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, dalam 2 surat berbeda, dalam 2 ayat yang tidak sama. Sebagai orang yang sedikit-sedikit selalu minta kepada Allah dalam keadaan apapun, sulit dan mudah, Nabi Musa itu minta kepada Allah. Dalam Al-A'raf ayat 143, Robbi arini angzur ilaika. Ya Allah, beritahu aku bagaimana aku bisa melihatmu. Padahal melihat Allah di dunia kan nggak mungkin. Tapi Nabi Musa itu minta. Ya seperti tadi loh. Kita buka bengkel las, dapat 5 triliun mungkin nggak? Tapi kita tetap minta, ya Allah berilah aku 10 triliun.
Sama dengan Nabi Musa itu. Robbi arini anzur ilaika, ya Allah, beritahu aku bagaimana aku bisa melihatmu. Dalam Al-Qasas ayat 24, kebalikannya. Nabi Musa setelah mengantarkan dua anak Syu'aib, dua putrinya Nabi Syu'aib itu, kemudian beliau memberikan minum kepada kambing atau dombanya, kemudian dikasih roti. Apa kata Nabi Musa? Inni lama anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, setiap kali ada apapun yang baik bagimu turun untukku, aku sungguh orang yang fakir. Jadi sambil makan roti itu bilang begitu. Kita kan enggak. Makan itu malah aneh-aneh doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang makan aja sampai minta dijauhkan dari neraka ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu namanya latatahataul amal. Nabi Musa dalam keadaan yang sangat sederhana tetap berdoa dan minta kepada Allah. Nabi Musa dalam persoalan yang sangat pelik dan hampir itu nggak mungkin, tetap minta kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, min alamatil ma'rifah alatas ala hawa ijaka kullaha illa minallah qolat au jalat. Tanda-tanda engkau itu makrifat kepada Allah, engkau tidak minta apapun kebutuhanmu selain kepada Allah, baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan besar, kebutuhan yang remeh maupun kebutuhan yang sangat mungkin sulit diwujudkan. Selalu bergantung, selalu meminta, selalu mengibah kepada Allah, tidak kepada lainnya. Dan beliau Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau antum kurang kenal dengan Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq ini adalah guru daripada Imam Qushairi, sekaligus mertua Imam Qushairi. Begitu takzimnya Imam Qushairi kepada Abu Ali Ad-Daqqaq ini, rekan-rekan. Imam Qushairi tidak pernah menghadap bertemu kepada Abu Ali Ad-Daqqaq kecuali beliau puasa dan beliau wudhu, karena beliau adalah gurunya sekaligus juga mertuanya. Seperti Gus Bruri lah kalau menghadapi gurunya, tapi kalau menghadapi mertuanya juga belum punya mertua ya. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, itulah intinya. Bagaimana jangan sekali-kali kita membelokkan apapun keinginan kita kepada selain Allah. Karena Allah itu pasti memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Coba perinci hidupmu. Kuliti apa keinginanmu. Allah ketika engkau melihatnya dengan mata hatimu yang bening, pasti memberi lebih-lebih dari apa angan-angan yang pernah engkau punyai. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita lanjut pada hikmah ke-39. Lanjutannya dari hikmah ke-38 masih berkaitan erat. Kenapa kita ini tidak bisa dan nggak mungkin akan membelokkan keinginan kita kepada selain Allah? Karena Allah itu Al-Karim yang la tatakhatahul amal. Sekaligus dalam hikmah ke-39 kita baca dulu. La tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muriduha alaika. Langsung kita terjemahkan sambil kita jelaskan sedikit-sedikit. Jangan engkau melambungkan kepada selain Allah kebutuhan atau hajatmu. Sebab huwa muriduha alaika. Allah yang mendatangkan hajat itu atasmu. Kalau kita punya hajat, kita punya kebutuhan, kita punya keinginan. Kebutuhan, hajat, dan keinginan itu siapa yang ngasih? Allah kan? Firman Allah dalam Yunus 107. Wa iyam sasqallahu biduring falakashifalahu ilahu
Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah memberikanmu pada suatu bahaya, apa mungkin yang enggak kau sukai cara manusiawi, fala kashifalahu ilahu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Ia memberikanmu kebaikan, tak ada juga yang bisa menolak anugerahnya, menolak fadlnya. Contoh, kita lapar, butuh makan. Siapa yang ngasih lapar? Allah. Makan, siapa yang ngasih? Allah. Tidak bisa kita itu lari daripada Allah. Lamal ja'a, kata Rasulullah SAW. Karena yang mendatangkan hajat pada kita Allah, tentu kita nggak bisa minta kepada selain Allah untuk menutupi dan memenuhi hajat dan kebutuhan kita. Itulah logika yang selanjutnya yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin selain Allah bisa menghilangkan atau bisa mengangkat apa yang Allah letakkan. Seterusnya, man la yastati'u ayarfa'a hajatan an nafsihi. Siapa tak mampu untuk mengangkat kebutuhan dari dirinya, fa kaifa yastati'u ayakuna laha an ghairi rafi'an. Bagaimana mungkin dia mampu untuk mengangkat hajat dari selainnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, tadi saya memberikan ilustrasi dari pemikiran guru saya yang sengaja tidak saya sebutkan namanya, guru saya mulia. Ini saya ingin sambung lagi perkataan beliau ketika menjelaskan hikmah ke-39 ini. Begini, ini agak sarkas ya, agak sarkas, tapi sekali-kali lah ngomong agak kasar. Segoblok-gobloknya pengemis itu adalah pengemis yang minta sesama pengemis. Itu goblok namanya pengemis itu. Sebodoh-bodohnya peminta itu yang suka minta kepada sesama peminta. Rekan-rekan yang saya muliakan, sebagai makhluk, kita sesama manusia dan kita yang manusia ini, tidak ada kita yang nggak butuh. Tidak ada kita yang tidak meminta kepada Allah. Nggak ada di antara kita itu yang tidak butuh. Anehnya kadang-kadang sesama kita ini saling kait mengaitkan kebutuhan dan harap mengharapkan. Ya kan lucu. Orang semua kita itu, mohon maaf ya, kan kita sering dikatakan, kita manusia camat calon mayat. Jarang yang bilang kalau kita itu semuanya adalah pengemis. Kita semuanya itu peminta-minta. Karena memang tidak bisa dipungkiri fakta, kita memang makhluk lemah, manusia yang selalu butuh. Ikhtiyaj ila ghairihi. Goblok kan kalau ada pengemis kok minta kepada sesama pengemis. Peminta mengharap kepada sesama peminta. Man la yastati'u ayarfa'a hajatan an nafsihi, fa kaifa yastati'u ayakuna laha an ghairi rafi'an. Kita itu nggak bisa menghilangkan dan memenuhi hajat kita sendiri. Bagaimana kita bisa memenuhi dan menghilangkan atau membantu orang untuk menghilangkan atau memenuhi hajatnya. Lucunya, yang lebih lucu ini, yang lebih lucu dari kita, ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu ada orang minta tolong sama kita, kemudian kita bisa menolongnya, entah itu dalam bidang ilmu, entah itu menolong dalam hal harta, entah itu memberikan nasihat, entah itu kan memberikan jalan keluar dari persoalan yang dia adukan kepada kita. Kemudian kita itu merasa hebat dan merasa berjasa. Ya Allah, apa hebatmu?
Jadi hikmah ke-39 ini, selain kita melihat eksternal, kala kita membutuhkan apapun, nggak mungkin kita itu akan mengiba kepada sesama. Tapi di saat yang sama, kadang ada situasi tertentu, ada sesama kita yang dalam tanda kutip minta pertolongan kita dan bisa kita tolong. Kita kadang-kadang perasaannya sudah mampu berbuat yang hebat. Oh tidak, nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fauqa ibadi. Al-An'am. Segala kebaikan itu kan sesungguhnya Allah yang beri. Sebagaimana juga secara hakikatan segala apa yang menimpamu, baik bur maupun khair, itu juga Allah yang beri. Sehingga kita dalam kesadaran hakikatan, hakikinya, jangan pernah merasa hebat karena menolong, karena memberi solusi, karena ada sesuatu yang kita bantu kepada orang lain. Selain kita semua adalah calon bangkai, ingat-ingat saja status kita saat ini semuanya adalah pengemis dan peminta-minta. Nggak usah malu. Bukankah Nabi Musa tadi sudah kita ceritakan, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa saja mengakui kalau beliau adalah fakir. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah inti daripada hikmah ke-39. Kita hendaknya senantiasa menyadari dalam kesadaran kita yang hakiki, Allah semata yang mampu mengangkat semua hajat, mampu, dan Dia saja yang maha kuasa memenuhi semua kebutuhan. Apa sebab? Karena Allah yang mendatangkan hajat itu untuk kita. Tentu hanya Allah semata yang bisa memenuhi kebutuhan kita akan hajat kita. Dan kita tak akan pernah bisa mengangkat hajat siapapun, karena Allah yang meletakkan hajat itu, tak mungkin kita juga bisa mengangkatnya. Seperti halnya dalam situasi tertentu, ketika kita secara syariatan mampu membantu orang, jangan kita merasa itu kita mampu dan itu kita bisa. Karena hakikatnya Allah lah yang yuridka bi khairin falaroda li fadli. Itulah rekan-rekan hikmah ke-39 dan 38 yang kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa membuat kita semakin bergantung, berharap, dan mengiba kepada Allah semata, tidak kepada lainnya. Dan membuat kita makin yakin bahwa Allah semata itu adalah tujuan dan himmah kita, tidak yang lainnya. Tentu secara hakikatan dalam syariatannya kita akan membuat kebijakan lahiriah yang tidak sama dengan ini. Itu bukan hipokrit, itu bukan munafik, itu adalah kebijakan sebagai orang mukmin yang menyeimbangkan antara dunia akhirat, lahiriah batiniah. Seperti kita sholat, lahiriahnya kita sujud kepada sesuatu yang di depan kita itu apa? Kan bukan Allah, tapi hakikatnya kita sujud kepada Allah. Lah itu namanya menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Kurang khilaf dan salahnya saya mohon maaf. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.